Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana ada salah satu tokoh Papua ikut geram dan tak rela panutannya, idolanya Pak Jokowi dihujat oleh gerombolan pembenci Bapak Jokowi yang selalu menuduh ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu adalah palsu. Dan tentu saja tokoh Papua ini juga meminta lebih baik Pak Jokowi pindah saja di Papua. Dan di video selanjutnya di mana ada pendemo ijazah palsu ternyata ingin meminta maaf sahabat-sahabat ketika ijazah itu asli, padahal mereka sudah membuat kegaduhan di negara kita ini. Nah, bagaimana pendapat netizen dan bagaimana videonya? Kita tonton sama-sama berikut ini. Nah, dan saya ini semua ini adalah sebuah konspirasi yang membuat UGM itu menjadi korban. UGM itu menjadi korban. Jadi sekarang kita coba selamatkan sama-sama. Menurut saya juga Bapak Ibu dan saya teman-temannya, saya nggak bilang teman-temannya Pak Jokowi ya, Bapak dan Ibu yang alumni Fakultas Kedokteran 1980 itu nggak usah juga jadi tameng. Karena nggak perlu juga, nggak penting juga gitu loh, memperlihatkan ijazah, memperlihatkan foto-foto kami lagi dibunuh dan segala macam. Menurut saya ini sudah diidentifikasi loh, itu bohong loh, gitu loh. Ya, antara bohong loh ya, antara yang benar yang menceritakan dengan faktanya ya. Ini ada yang sudah mengidentifikasi ya. Ini ada ilmu yang lain lagi ya, ilmu yang lain lagi sedang mengidentifikasi cerita-cerita beliau. Nah, jadi sekarang ini yang kita cari. Yang dari mulutnya Pak Jokowi, bukan dari Anda Sobat. Saya dari TPUA. Oh, TPUA Korlap hari ini. TPUA itu kepanjangannya apa, Pak? Tim pengacara ulama dan aktivis. Dan saya juga dari Partai Pemersatu Bangsa. Nah, ketuanya Profesor Egy Sujana. Insya Allah di 2029 kita akan hadir di situ. Calon presiden kami Egy Sujana. Seandainya dilakukan di pengadilan nanti dan dilakukan pembuktian, konsekuensinya kan antara palsu dan asli. Kalau semua terjadi konsekuensi bahwa benar itu asli, apa tindakan dari tim penuntut dari isu ijazah palsu ini? Ya, pertama mungkin ya saya belum konsultasi dengan kawan-kawan, ya mungkin kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Setelah itu terserah Pak Jokowi. Tapi kalau tidak ada, saya siap menuntut balik, kami siap menuntut balik. Indonesia tidak mau, masyarakat Indonesia di sini tidak suka dengan Jokowi. Saya terpaksa kami bawa pulang Jokowi. Kami taruh di Papua sudah, karena kami butuh kontribusinya Pak Jokowi. Kontribusi berupa pikiran, nasihat, pandangan untuk membangun Papua secara utuh. Itu kami butuh. Ijazah itu ijazah Pak Presiden Joko Widodo itu sudah selesai. Mau dipersoalkan dan lain-lain itu saat pencalonan wali kota di Solo atau calon gubernur DKI Jakarta atau presiden 2 periode. Tapi sekarang sudah dipersoalkan, disalahkan Jokowi terus. Sedih. Saya sedih sekali. Karena apa? Jokowi itu seorang tokoh. Kita punya tokoh yang luar biasa. Dia terkenal mendunia. Kenapa harus dipersoalkan dengan pribadi ini? Kok harus dimatikan karakter? Kasihan. Berhenti sudah. Dan masalah-masalah pribadi tidak ada kemungkinan kok untuk persoalan ijazah ini. Saya pikir ijazah Jokowi itu sudah clear. Clear dengan apa? UGM yang keluar itu sudah menjelaskan bahwa tausiah Jokowi itu selesai kuliahnya. Kemudian bahkan sampai terakhir tesis pun disampaikan. Kemudian teman-teman lain yang seangkatan dengan Jokowi pun mereka bersaksi pada kami bahwa itu sudah mengakui bahwa teman kamu.
Berarti itu sudah clear. Kenapa dipersoalkan sampai dilaporkan ke pengadilan? Sangat sedih sekali. Sedih. Berhenti sudah. Biar begini. Sama ini. Saya mohon, marilah teman-teman dari daerah Jakarta dan lain-lain yang tidak punya Kawan-kawan yang kita akan mau minta maaf kepada Pak Jokowi. Setelah membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja, gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget, enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak, di penjara. Bapak harus berani di penjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bukan minta maaf doang, kecuali Bapak nggak menuduh. Bapak bertanya, Bapak kan sudah menuduh, teriak-teriak, Jokowi jelas ijazah palsu, 1000 miliar persen ijazahnya palsu, bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Egy Sujana bilang apa? Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan jasanya, penakut dia. Jelas ini jasanya palsu. Terus minta maaf gitu. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli cuma minta maaf. Ini pendidikan yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini ya, sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli, gampang minta maaf aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Penjara, kamu harus dipenjara. Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja. Kalian harus dipenjara. Sebenarnya apa sih yang dituju oleh kelompok-kelompok yang memang membenci Pak Jokowi dan keluarganya? Kira-kira apa gitu? Sedemikian hebatnya ada isu ijazah, kemudian apa maklumat para jenderal, ya sebelumnya juga ke Fufafa dan lainnya. Apa sih tujuannya? Oke, kita bedah ya. Jadi gini, sebenarnya para pembenci Pak Jokowi ini dan keluarga ya, itu tahu apa yang dimainkan, ya isu yang dimainkan seperti ijazah palsu, kemudian maklumat para jenderal, ya, dan sebelumnya Fufafa, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan mampu mengadili yang namanya Pak Jokowi menurunkan Gibran dari Wapres, ya nggak akan sampai ujungnya. Mereka itu tahu, tetapi sebenarnya bukan itu yang mereka tuju. Yang mereka tuju adalah ya bagaimana mendegradasi Jokowi family, keluarga Jokowi, gitu ya. Untuk apa? Untuk 2029. Ya. Bagaimana membuat framing ya dari saat ini terus dimainkan supaya apa? Supaya terus membuat harapannya ya mendegradasi Pak Jokowi, Gibran, ya. Itu tujuannya. Jadi apapun akan mereka lakukan, ya. Jadi walaupun mereka tahu ini akan mentok menghadapi tembok, itu nggak peduli bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka melakukan itu penting bagi kelompok mereka. Karena dengan cara itulah kelompok tersebut mengkonsolidasikan masanya, loyalisnya. Ya kalau di politik kan kalau kita punya musuh bersama kita menjadi bersatu. Nah mereka memposisikan keluarga Pak Jokowi ini musuh mereka. Siapa yang di dalam di sini? Ya para kelompok politik ya agamis fundamentalis ada di situ.
Ya kita tahu teman-teman di situ ada kelompok FPI, kemudian HTI, kemudian kelompok-kelompok Islam yang dianggap radikal, ya. Jadi itu yang mereka lakukan, ya. Jadi untuk membentuk kekuatan mereka menuju 2029. Kemudian yang ketiga, ada beberapa individu, ya contohnya Roy Suryo lah, Refli Harun dan lain-lain, untuk kepentingan apa pribadinya, untuk viewers dan subscribe. Ya tujuannya apa? Tujuannya akunnya berkembang, dia mendapatkan uang. Jadi ya bagi mereka melakukan hal-hal yang sekarang adalah sebuah kebenaran.